Wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, youtuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijan Nabi wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau kalian dalam keadaan sakit, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah gue udah di Jakarta lagi. Kalian lihat udah backgroundnya udah back to the studio in Jakarta. Ya, gue tadi perjalanan tengah malam guys, menghindari macet yang katanya macet, tapi alhamdulillah udah nggak macet ke arah Jakarta. Cuman ya di perjalanan itu gue dibilang Bebe bahas konten ini, bahas konten ini gitu. Lu tahu apa nih? Sampai gue mau nontonnya takut gitu. Jadi gue nyari media yang nuliskan itu. Jadi gue membaca aja, karena kalau nonton gue takut muntah gitu. Serius, minta maaf ya. Ada orang yang suka, itu haknya orang. Cuman gue nggak bisa maksain gue suka sama yang orang suka gitu kan, nggak bisa. Seperti halnya gue nggak bisa maksa orang lain suka apa yang gue suka gitu. Ya kan, ada orang yang jijik sama sesuatu gitu. Nah ini termasuk salah satu yang menjijikkan gue. Walaupun ada orang yang suka ya, gue nggak melarang orang mau suka, silakan, itu haknya mereka. Tapi buat gue ini menjijikkan gitu, sehingga gue harus mencari media untuk membahas ini. Aduh. Dan sebelum masuk ke konten ini, lu pasti dari judulnya kan udah nebak semua ya. Gue ingat satu syair itu ngomong begini tuh. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Berapa banyak kelezatan yang baik itu membuat seseorang terbunuh karena racun itu kita nggak tahu ditaruh di sesuatu yang pasti yang kita suka. Kenapa Babe pakai kata-kata racun? Ya, kadang-kadang orang ini ya, untuk menarik simpati orang, untuk meracuni orang, menipu orang, itu kita harus menggunakan sesuatu yang orang itu suka gitu. Lu mau nipu orang Islam ya jadi Islam. Kalau lu nggak nipu, kalau nggak mau nipu, lu mau nipu orang Islam ya jadi Islam, pakai dengan gaya Islam gitu. Ya, apa ada hubungannya Be? Wallahu alam. Kalian pikir sendiri. Ini berita yang gua serius nih. Ngebacanya perlu mental gue. Bentar, ngopi lagi gue ya. Ini nurutin netizen nih netizen pakai nyuruh-nyuruh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, kuat. No, beritanya. Bertemu Ragil, Deddy Corbuzier. Bisa nggak lu jadiin gue gay? Anjir. Judul beritanya begitu. Bisa nggak lu jadiin gue pecinta lubang matahari, anjir. Bentar dulu. Kuatkan mental. Kita baca beritanya ya guys. Bacanya gue ya Allah. Deddy Corbuzier. Ini dilansir dari fifa.co.id. Deddy Corbuzier tengah menjadi sorotan di media sosial. Hal ini menyusul dengan tamu yang diundang dalam podcast terbarunya, yakni Ragil Mahardika dan Frederick Follett. Dalam podcast tersebut, Deddy Corbuzier sempat memberikan pertanyaan kepada pasangan itu. Ini pasangan itu guys. Allah, kaum Nabi Lut. Sodom. Ya Allah. Pertanyaan yang dilontarkan Deddy terkait kemungkinan apakah dirinya bisa berorientasi sebagai homoseksual. Kok bisa, ya Allah. Gue punya pertanyaan sederhana. Selama ini as far as I know, I'm straight. Jadi gue masih suka sama cewek dari dulu sampai sekarang. Can you make me a gay? Bisa nggak lo jadiin gue gay? Tanya Deddy Corbuzier mengutip dari podcastnya. Kok bisa ya mikir ke situ ya? Kalau gue pribadi ya itu haknya Deddy ya, haknya Deddy itu kan. Kalau gue nih itu apa ya, menjijikan kalau gue ya. Tapi kan gue nggak bisa maksa orang itu kayak gue gitu. Aduh ya Allah.
Guys, ini berita gue baca sebisa gue ya. Kalau gue nggak sanggup, gue takut muntah anjir. Terkait hal itu, Ragil Mardika mengaku mungkin bisa melakukannya, namun hanya sesaat saja. Aduh. Kalau dibilang untuk sesaat, mungkin bisa ya. Kalau untuk kepuasan lebih kepada Mas mau something yang new. Jawab Ragil, anjir. Anjir, ya Allah. Ya Allah. Lebih lanjut, Ragil mengaku tidak pernah diajarkan menjadi seorang homoseksual. Bakat berarti ya. Allahu Akbar. Berbakat homo, anjir. Allah. Allah, dunia apa sih sekarang nih? Makanya gue paling takut tuh ya, di fitness center. Gue pernah tuh ya, ini sebelum gue lanjutin konten gue pernah dulu ikut itu kan. Gue kan dulu main futsal ya, diajak temen gue di tempat fitness center gitu. Itu gara-gara itu gue nggak mau lagi ke fitness center, lu tahu. Gue lagi treadmill. Di depan gue itu ada cowok sangar, anjir, bodohnya gede. Gue treadmill itu dia ngeliatin gue sama senyum-senyum. Ya gue kan gak tahu ya gue senyum juga lah. Tapi makin lama gue treadmill, kok nih orang makin aneh gitu. Abis dia ngangkat barbel depan gue, terus dia treadmill depan gue bilang, wah ini udah gak normal nih. Beneran gue selesai treadmill dia deketin gue. Bodohnya gede bro. Hei cowok, boleh kenalan? Itu lu tahu gue rasanya. Ya Allah, lu tahu rasanya gue itu. Hari itu gue bersumpah tidak akan pernah ke fitness center manapun. Tidak mau. Yang jadi masalah guys, itu badannya gede dan itu tempat dia gitu. Lo tahu kalau enggak deh ya. Ini kan gue udah bilang nih ya, gue minta maaf ya, ini konten gue kali ini rada-rada gimana gitu ya. Ya ini karena ini permintaan kalian. Sampai disuruh Bebek coba bahas ini. Lanjut. Untung ini cuman baca, gue gak kebayang kalau gue ngeliat. Bisa muntah gue. Tapi kalau aku bilang aku gak pernah diajarin jadi gay kok. Jadi banyak yang salah kaprah. Buset. Gay ngajarin orang. Orang itu salah. Dia benar. Ngopi. Ya. Enggak deh. Ada. Teman-teman selalu bilang kalau orang tuanya salah didik. Ini bapaknya tidak mengajarkan anaknya mencintai perempuan, kata Ragil menjelaskan. Tapi kayaknya orang tua tidak mau ada anaknya yang LGBT, ujar Deddy Corbuzier. Iya. Coba komentar di bawah, ada yang mau punya anak? Ya Allah, mudah-mudahan anak gue LGBT, na'udzubillah min dzalik. Nggak ada yang mau, karena tahu itu salah. Pria asal Medan yang kini tinggal di Jerman itu mengaku saat ini bukan dibuat-buat atau karena mengalami trauma di masa lalu. Ragil mengungkap, sejak kecil aku sudah merasakan ada perbedaan pada dirinya. Aduh, parah sih ini parah ini. Nah, Umi, kuatin baca. Gue serius. Untung ada ini. FIFA makasih ya, FIFA.co.id makasih. Untung gue nggak ngereaksi videonya. Kalau gue ngereaksi videonya, Iya benar. Dan bagaimana cara bapak aku ngajarin aku? Ngajarin itu kalau anaknya kalau aku bilang aku lahir seperti ini, jadi aku bukan karena dibuat-buat atau karena trauma. Karena dari kecil aku sudah menganggap aku berbeda sama yang lain. Pada masa puber teman laki-laki aku lebih senang ngeliatin cewek. Kalau aku lebih suka liatin guru olahraga yang seksi. Emang mau gimana lagi, kata Ragil. Aduh, Umi, ampun ya Allah, selamatkan diri gue, keluarga gue, teman-teman gue, sahabat gue dari yang begini. Ragil melanjutkan, merasa bisa membuat Deddy Corbuzier untuk berfantasi ke arah itu. Berfantasi ke arah itu, ke arah mana? Lubang matahari. Aduh. Guys, maaf gue ya, gue minta maaf ini YouTube. Kali ini konten gue barber gila, gue gak sanggup. Dia bisa ngomong begitu, anjir. Ragil melanjutkan,
merasa bisa membuat Deddy Corbuzier untuk berfantasi ke arah itu. Arah mana? Lubang matahari yang ada mikrofon itu. Aduh, sampai dengkul gua ketatap meja anjir. Aduh. Umi, apa sih ini? Ya Allah. Ragil melanjutkan. Dia melanjutkan, gue yang pucat mau sumpah keringat dingin anjir, pakai AC masih panas anjir, berasa kayak freonnya kurang, bikin konten dalam kulkas gue habis gini. Ragil melanjutkan, merasa bisa membuat Deddy Corbuzier untuk berfantasi ke arah itu, namun hal itu tidak bisa menjamin Deddy Corbuzier akan berorientasi sebagai homoseksual. Lu coba ngomong depan muka gue, apa sih ini, apa ya Allah? Udah ya Allah, kuat. Jadi aku pikir, dia mikir. Nah tuh. Aku pikir katanya. Iya, mikir dulu ya. Jadi aku pikir bisa bikin emas untuk berfantasi ke arah situ, ke arah seksualitas urusan ranjang gay. Ahai! Yau! Kalau Mas Deddy nanti suka atau enggaknya itu kita nggak tahu. Kalau Mas Deddy pernah ada rasa itu dan ternyata ini yang selama ini aku cari-cari. Selama ini cari-cari apa? Lubang matahari, tempat keluarnya tai. Aduh, ya Allah, enggak ya Umi. Aduh. Aku bisa mas. Ya Allah. Karena apa? Kita punya teman yang saat menikah punya anak, mereka kehilangan sesuatu yang kehilangan pada saat mencoba itulah mereka inginkan selama ini tapi tidak pernah kesampaian. Lalu mereka menjadi gay, kata Deddy. Kita ada beberapa teman yang setelah itu mereka bercerai dan akhirnya mereka menikah dengan pasangan lainnya dan mereka happy. Aku sendiri nggak tahu seksualitas itu bisa bergerak kemanapun. Jadi bisa aja kan bergeraknya ke arah sana dan dia pengen ngerasain apa? Lubang ini apa sih orang-orang ini? Ya Allah, manusia udah jadi apa sih? Nih begini nih, tanyain deh tuh. Tanyain deh tuh. Udah nerima booster belum tuh? DNA manusia diciptain normal aduh. Umi. Guys, ini gue terusin, masih ada satu halaman lagi nih. Dan kalau gitu, mendengar itu Deddy Corbuzier kembali penasaran dengan statement Ragil tersebut. Dia bertanya jika demikian Deddy Corbuzier bisa membuat Ragil menyukai wanita. Dan kalau gitu bisa gue bikin balik dong kalau lu nggak jadi gay lagi dong, tanya Deddy. Terkait hal itu Ragil mengaku dirinya tak bisa. Itu gua rasa kalau dia dimicin tuh lo tahu ya, bukan disuntik di sini, bukan, botolnya masuk lewat. Lu tahu kayak nih begini amat ya Allah berita. Ini netizen ya, lu pada yang minta gua ngebahas ini ya, tanggung jawab lu. Banyak yang anggap seperti itu, tapi aku nggak ada niat dan nggak bisa sama sekali. Mungkin sesaat bisa ya, pada saat Mas berikan aku perempuan telanjang, mungkin aku berdiri dan senang. Dan tapi untuk sekali itu bisa. Makanya teman cewek aku bilang kalau aku pegang itu berdiri enggak, ya bisa aja, tapi aku belum tentu suka dan nyaman aja sih, ucap Ragil Mardika. Udah, itu beritanya udah habis guys ya. Udah ya Allah, ini siksaan banget, ini siksaan batin. Pagi ini gue dapet siksaan batin. Ya gue cuman mau ngasih tahu kesimpulan gue ya, itu hak mereka ya, mereka mau begitu apa. Mereka punya cinta, tapi dunia itu punya norma gitu. Dan kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang bebas tapi berketuhanan gitu, beragama. Agama melarang semuanya tentang LGBT itu. Ya, dan itu semua agama mengakui bahwasanya LGBT itu salah. Dah. Ya, dan Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gue mau ngasih tahu aja. LGBT ini setan aja protes. Menurut gue nih ya, menurut gue. Setan aja itu protes. Kenapa setan itu protes? Karena bagi setan itu menyuruh berzina, laki sama perempuan. Gak ada setan nyuruh homo. Jadi tolong jangan pernah nyebut LGBT itu anak setan, karena setan itu zina laki sama perempuan, bukan LGBT. Itu yang kedua.
Yang ketiga menurut gue nih, ini pun tidak sesuai. Jangankan pri kemanusiaan, pri kebinatangan nggak ada. Ya, kucing cowok ketemu kucing cowok berantem. Kucing gua nggak pernah ngeliat kucing gua homo anjir. Nah, iya gitu ya sayang. Nah, selamat menikmati LBJPT lu. Gua mudah-mudahan jauhkan bala. Nauzubillah min dzalik. Gua udah mau muntah. Maafin gue kalau ada salah. Ketemu di konten gua berikutnya. Ini gue nurutin kalian netizen ya. Untung Viva, terima kasih Viva, terima kasih karena ngetik. Gue nggak sanggup kalau melihatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, lubang matahari anjir.